Ya, Shalom, Soteria. Ya, kita mengucap syukur saudara-saudara. 17 tahun pelayanan CADAD yang sudah saya lewati. Ya, 23 Agustus 2003 sampai bulan Agustus 2020 sudah 17 tahun dan ini mulai masuk bulan September. Saudara-saudara, saya akan memfokuskan diri dalam pelayanan spesial ini ya. Saya teruskan, mudah-mudahan ya tahun depan sudah ada penerus saya di ADM di Gereja Salmasi Pringgading. Ya, berarti saya tidak melayani lagi, tidak, tapi tentu dalam porsi yang berbeda, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Mulai September ini saya akan fokus dengan firman Tuhan. Ya, firman perkataan Tuhan. Ya. Dan saya beri judul firman-Nya pasti berhasil. Ini berseri saudara-saudara. Ya, ini seri 1. Saya akan bicara mengenai firman Tuhan dulu. Ya, sekarang saya mau buka kita dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 11 demikian. Demikianlah firmanku, ya, firman-Nya Tuhan ini yang keluar dari mulutku, dari mulut Tuhan. Ini perhatikan baik-baik saudara. Ia, ya, firman yang disampaikan dulu, ia tidak akan kembali kepadaku, kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi ia, firman itu, perkataan Tuhan, akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, apa yang Tuhan kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Disuruh, diperintah. Ya, ini catat baik-baik saudara. Ya, bahwa ada firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, dan itu kalau saudara bisa membaca dalam suratan 2 Korintus pasal 1 ayat 20 bahwa firman Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, ini sama saudara-saudara. Tapi saya ingin menegaskan kepada saudara-saudara mengenai firman Tuhan ini. Ada firman yang tercatat di sini saudara, di Alkitab. Ya, kita meneladani memakai tulisan ayat-ayat di sini. Itu dibenarkan. Tapi ada firman yang keluar dari mulut Allah yang disampaikan oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri kepada seseorang. Ya, baik kepada pendeta, hamba-hamba Tuhan, rohaniwan, penginjil, pengajar, bisa disampaikan melalui mulut daripada itu yang langsung saudara. Ini saya mau sampaikan firman Tuhan bukan hanya tertulis, tapi bisa langsung kepada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, perkataannya. Ya, seperti dalam Yesaya 55 ayat 11. Tetapi saudara-saudara, ini harus dijaga betul-betul bahwa itu benar-benar disampaikan oleh Tuhan. Dan seseorang itu lalu menyampaikan kepada umatnya yang dilayani atau siapa saja. Ya, apa yang disampaikanlah Tuhan. Dan itu cara Tuhan banyak. Dan itu nanti akan saya perinci satu demi satu. Ya, dan saya menyampaikan ini tentu berhubungan dengan pelayanan saya di Healing and Deliverance Ministry yang saya singkat HDM. Ya, bagaimana saya bisa menerobos hal yang seperti ini supranatural saudara-saudara. Kalau tidak Tuhan sendiri, Roh Kudus yang bekerja. Dan itu firman yang disampaikan itu yang saya sampaikan saudara kepada umat. Ya, sebab ini berbahaya kalau betul-betul bukan dari Tuhan, dikatakan dari Tuhan. Ya, ini kita lihat saudara. Saudara kalau membaca dalam Ulangan 18, ya, kita lihat Ulangan 18. Ulangan 18 saya mau baca saudara, lihat ya. Di dalam mulai ayat 18 demikian. Seorang nabi, ya, pada waktu perjanjian lama nabi. Sekarang ya Tuhan pakai, ya, siapa saja yang percaya, yang Tuhan kehendaki saudara-saudara.
akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku, firmannya Tuhan dalam mulutnya nabi itu, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini saudara, Tuhan memakai seseorang. Ya, kalau dulu nabi, tapi sekarang juga bisa saudara-saudara. Siapa saja yang dipakai. Kehendaknya Tuhan saja yang jadi. Dari mulutnya Tuhan disampaikanlah kepada orang yang dipakainya itu firman yang harus disampaikan kepada umatnya. Nah, ini kalau dari Tuhan. Nah, ayat 19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawabanmu. Ada resiko, saudara. Jadi kita kalau ada yang menyampaikan berita dari Tuhan melalui dia dan betul-betul dari Tuhan, dan itu diremehkan, dihina, diejek karena mungkin mereka tidak pandai, karena mungkin mereka orang biasa, ya, seperti tempo hari saya pernah menyampaikan mengenai Rasul Petrus, orang biasa, tidak terpelajari kata-kata, tapi luar biasa. Karena apa? Roh Kudus Tuhan pakai. Nah, seperti itu saudara. Kalau itu tidak ditaati, ada pertanggungan jawab. Ini bagi orang yang memang dipakai Tuhan untuk menyampaikan perkataan Tuhan. Tetapi selanjutnya saudara, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, perkataan ini tidak diperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Hati-hati saudara, ya. Kalau itu bukan dari Tuhan, dikatakan dari Tuhan. Kan kita sekarang mendengar banyak saudara, saya tidak ngerti banyak khotbah lah ya, mengatakan ini dari Tuhan. Wah, dengan kuatnya Tuhan berbicara kepada saya, bla 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 ini. Ya kalau dari Tuhan ya silakan, tapi kalau tidak dari Tuhan, ada akibatnya apa? Nabi itu harus mati, orang itu harus mati. Mati bisa mati, nggak laku saudara pelayanannya. Ya, hati-hati saudara. Ini kita harus perhatikan baik-baik. Lalu ini ayat 21, caranya begini. Tapi jika sekiranya kau berkata dalam hatimu, lah ini ada pertanyaan begini, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Loh, bagaimana saudara? Bagaimana kita bisa tahu kalau itu benar dari Tuhan atau tidak? Padahal itu disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Wah, hamba Tuhan yang besar sekali, sekalipun saya diperintahkan Tuhan bla bla bla, saya disuruh Tuhan bla 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 begini. Tetapi Tuhan tidak menyuruh sama sekali. Mencontoh nggak apa-apa, tapi kalau sudah menyampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbahaya. Caranya gimana kita bisa mengetahui saudara? Ayat 22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jangan diikuti. Ini ngertinya begitu saudara-saudara. Kalau sudah menyampaikan ini dari Tuhan begini, bla bla bla, tetapi tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu yang terjadi, jangan dipercayai. Jangan dipercayai. Ini firman-Nya. Hati-hati saudara, ini firman Tuhan. Jangan diremehkan. Ada kuasanya. Ada kuasanya. Saya mau menyampaikan kepada saudara, taatilah firman, karena Tuhan mengatakan, ya kalau sudah membaca Kejadian pasal 1, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi kalau itu dari Tuhan, pasti terjadi. Dan itu seterusnya saudara. Nanti hari-hari Rabu yang akan datang, saya akan menyampaikan lebih lagi. Pengalaman sendiri itu lebih mantap saudara, karena mengalami dan tidak akan pernah lupa sepanjang usia kita, seumur hidup tidak akan lupa mengalami ya apa yang sudah perbuat dalam pelayanan saya di ADM. Firman Tuhan, firman-Nya ini yang harus kita pegang, bukan saja yang tertulis, tapi dikatakan disampaikan langsung ke Tuhan kepada orang yang dipakainya. Silakan siapa saja saudara, dan saudara membuktikannya. Demikian juga dalam pelayanan saya, tentu saudara tahu di ADM. Saya akan mulai Rabu yang akan datang ini, saya menyampaikan mengenai firman yang supaya saudara pegang baik-baik. Percaya kalau itu terjadi, kalau enggak selesai. Saya selalu katakan begitu, kalau ini bukan dari Tuhan,
Saya sering mengatakan dari mimbar, kalau ini yang saya sampaikan bukan dari Tuhan, selesai pelayanan saya. 17 tahun loh. Nggak waktu yang nggak sedikit, saudara. Ya, puji Tuhan. Bentar saya akan berikan pengurapan, saudara. Terus saya akan melayani yang namanya pengurapan ini. Untuk saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang terikat, saudara yang mengalami masalah. Wah, ini pergumulan berat sekali. Semakin berat, ke depan semakin berat. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua hampir dekat, semakin berat, saudara. Iblisnya bekerja juga lebih sungguh-sungguh, dan kita juga harus lebih sungguh-sungguh. Mari, saudara, kita bawa minyak ini ya. Kita doakan. Mungkin ada saudara yang bawa minyak belum didoakan, kita doakan. Bapa yang di surga, kuduskanlah minyak ini. Minyak yang tanpa alkohol ini dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga umatmu yang menggunakan minyak yang belum dikuduskan, sekarang kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari, saudara, kita bukan hanya mengolah, saudara, tapi mengurapi. Ini seperti ini, saudara. Ada yang sakit, ya, saudara menggunakan doa profetik, silakan. Dan saya akan lakukan. Bapa yang di surga, demi nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang lewat minyak Tuhan yang sudah dikuduskan ini, Engkau akan mengerjakan bagi umatmu sekarang juga bukan minyak, biar mereka juga mengurapi dengan minyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang sakit apa saja, saya beritahu, sakit apa saja, sakitmu sekarang ini, demi nama Tuhan Yesus Kristus, engkau urapkan dan sakitmu akan disembuhkan, pulih. Dan saya perintahkan itu, segala penyakit yang ada dalammu, keluar, pergi, pulih engkau, sembuh sakitmu, apapun sakitmu, jamah itu, yang terikat, dalam nama Tuhan Yesus, saya ikat itu ikatannya, supaya dilepaskan semua, oleh karena kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati rumah tanggamu, memberkati bisnismu, ada terobosan-terobosan yang ajaib untuk bisnismu. Ada yang menjual tanah, menjual ruko, menjual rumah, pabrik, sekarang ini bahkan hotel sekalipun, Roh Kudus akan bekerja kepada umatnya yang percaya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu. Kami ingin memuja Engkau terus, Tuhan, seumur hidup kami, sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan, ku nyanyi, haleluya. Puji Tuhan, shalom, soteria. Tuhan memberkati saudara. Ada sukacita, ada keselamatan sejati yang datang daripada Tuhan. Amin. Ku nyanyi